Oke, kembali lagi di cerita Mas Samu tadi guys ya. Guys, tadi itu saya merekamnya salah. Jadi rekordannya tidak tersambung, guys. Oke, selamat bergabung. Hah? Enggak parah, ini kan di kamera beda. Oke, selamat bergabung di channel saya. Pada kesempatan hari ini saya tidak akan membahas yang berkaitan dengan musik. Saya tidak akan membahas sampai saya tidak akan mengcover lagu menggunakan alat-alat tradisional daerah. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di suku Dayak. Nah, salah satu peninggalan-peninggalan yang akan saya ceritakan dalam hal ini adalah peninggalan Panglima. Nah, dalam suatu peristiwa atau dalam suatu sejarahnya suku Dayak, suku bangsa Dayak, mereka tuh sangat kental dengan beberapa ritual-ritual. Mereka tuh sangat kental dengan hal-hal mistis. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana dan apa yang ditinggalkan oleh Panglima Dayak khususnya yang ada di Bengkayan. Nah, di kampung 3 desa sendiri yang tepatnya di desa Tirta Kencana itu ada Panglima yang namanya itu Panglima Masamo. Nah, Panglima Masamo ini kawan-kawan, Panglima Masamo namanya itu adalah bohot lasok dama katanya kan. Jadi Panglima Masamo ini dia memiliki ciri khas, dia memiliki badan yang sangat besar. Jadi dia pada saat itu dia untuk pergi ke Singkawang saja dengan satu langkah sudah sampai, kata orang tua zaman dulu. Nah, jadi dengan kondisi badan yang sangat besar dan lebar itu, pemirsa kawan-kawan, bisa kita simak atau bisa kita lihat ciri-ciri betapa besarnya Panglima Masamo itu bisa kita lihat dengan peninggalan-peninggalannya. Salah banyak atau salah satu peninggalan yang ada sampai sekarang ini adalah peninggalan batu yang pernah dibelah dua itu. Jadi batu yang pernah dibelah dua itu sampai sekarang tuh masih ada kawan-kawan. Kalau kalian tidak percaya boleh nanti kita videokannya di sana ya. Nah, jadi batu itu memang betul-betul terbelah dua oleh mandaunya Panglima Masamo tadi itu. Nah, jadi mandau yang berukuran raksasa atau badan yang berukuran raksasa itu ada. Jadi kata orang tua dulu tuh, ukuran mandaunya aja Bang, sampai ukuran kayak tuh, kayak daun pisang. Bayangkan. Jadi ukuran mandau Masamo, Panglima Masamo itu kayak sebesar daun pisang itu katanya. Nah, makanya Masamo ini pada saat itu memiliki banyak sekali peninggalan. Nah, kata orang tua zaman dulu, peninggalan yang paling fenomenal itu dia membelah batu. Jadi batu itu terbelah dua sama tempat duduknya. Jadi setelah dia belah batu menjadi dua itu ada juga tiba-tiba ada duduk. Nah, kita tidak tahu apa yang direnungkannya pada saat dia duduk kan setelah dia belah batu itu. Nah, dia lihat batu sudah terbelah oleh mandaunya yang ukuran raksasa, dia duduk. Nah, setelah dia duduk ternyata di batu itu ada bekas dudukannya juga gitu Pak. Kayak ada bekas dudukan persis mirip, lalu bekas dudukan itu menyerupai tempat duduk atau bebekas lah, ibarat kayak bekas bokong gitu atau pantat gitu. Jadi ada bekasnya. Nah, nanti saya akan ke sana karena posisinya itu ada di atas gunung. Gunung itu perbatasan antara Kecamatan Bengkayang dengan Sungai Betung. Jadi di antara gunung itulah terdapat peninggalan Panglima Masamo yang sampai sekarang masih ada. Nah, konon Panglima Masamo inilah dulunya yang memenggal atau memancung gunung yang sekarang fenomenal dengan Sepadang Hill atau Sepancong. Jadi Gunung Sepancong itu dulu katanya gunung yang paling tinggi atau gunung yang paling tertinggi di dunia. Nah, jadi gunung yang paling tertinggi di dunia ini, kata orang tua dulu tuh Gunung Sepancong itu yang paling tinggi itu menghalangi pandangannya Panglima Masamo. Sehingga pada saat Panglima Masamo katanya menghalangi pandangannya. Jadi Gunung Sepancong ini menghalangi pandangan Panglima Masamo pada saat itu. Sehingga gunung yang mengganggu itu ditebasnya menggunakan parangnya, menggunakan mandaunya, sehingga disebutlah yang namanya itu Sepancong. Atau pada saat ini disebut dengan Sepadang Hill. Seperti itu kawan-kawan cerita pendeknya gitu Pak dia. Jadi
cerita ini nanti akan kita buktikan ketika ada waktu dan kesempatan. Saya akan mendaki gunungnya sehingga kita bisa lihat apa saja peninggalan Panglima Masamo pada saat itu. Nah, sampai di sini dulu lah penjelasan kita, singkat, padat dan jelas ini kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan bisa masih penasaran dengan cerita kelanjutan Panglima Masamo, kawan-kawan boleh komentar sebanyak-banyaknya di bawah nih. Bisa di-share juga, ya kan? Bisa dikirim ke kawan-kawan gitu kan ya. Nah, nanti cerita Masamo ini kan masih banyak nih. Nah, kalau ini aja bisa kita ceritakan, nanti apa-apa lagi cerita Panglima Masamo ini akan saya sampaikan kepada kawan-kawan. Nah, jadi sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih ya. Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saruga, Bah Sengat Kak Jubata.